Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan ini Gresik. Kita jumpa lagi dalam podcast edisi yang ke-11. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sering dianggap tabu mungkin ya buat beberapa orang, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jadi kesehatan mental atau bahasa Inggrisnya mental health ya dalam keluarga. Mungkin kita beberapa kali mungkin mendengar ada konflik keluarga dan sebagainya ya. Uh, nah ini kita langsung mendatangkan yang berkompeten, yang ahlinya hadir di bersama kita nih. Terima kasih Dr. Titik Ernawati MH nggih, selaku Kepala Dinas KB PPPA nggih, Kabupaten Gresik, dan Ibu Ratna Fauzia matur ngapunten, Ibu Ratna Faiza S Sarjana Teologi Islam selaku Kepala UPT PPA Kabupaten Gresik. Sebelumnya kami ucapkan matur suwun, terima kasih Ibu yang sudah berkenan hadir gitu ya di tempat kami. Mudah-mudahan bisa memberikan sharing inspirasi, informasi pada masyarakat Gresik yang mungkin saat ini membutuhkan pendampingan atau mungkin nggak berani ngomong, nggak berani speak up gitu ya. Sampai ya mungkin tidak sampai melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, mungkin langsung saja Ibu, sebelum melanjutkan beberapa pertanyaan mungkin boleh memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Monggo silakan. Terima kasih Mas Daniel. Halo sahabat ini Gresik, saya Dr. Titik Ernawati MH, saya Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ibu Ratna monggo. Ya, terima kasih Mas Daniel. Terima kasih Bu Kadis kesempatannya pada pagi hari ini. Senang sekali ya bisa ketemu dan menyapa sahabat ini Gresik. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke, matur suwun atas perkenalannya. Mungkin langsung saja Ibu Dr. Titik Ernawati dan Ibu Ratna Faizia, mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana Ibu ya melihat kondisi kesehatan mental gitu ya, keluarga khususnya di Kabupaten Gresik. Monggo Bu. Terima kasih Mas Daniel. Secara umum kita melihat memang ada peningkatan kesadaran masyarakat di Kabupaten Gresik. Itu terlihat adanya peningkatan kasus yang lapor kepada kita. Tahun 2025 itu ada 638 kasus, dan dari 638 kasus itu ada 501 yang merupakan kasus kekerasan. Dan menurut saya memang ada peningkatan, itu bukan berarti ada degradasi mental, tetapi ini kita harus melihat dari hal yang positif bahwa masyarakat kita semakin berani untuk melapor. Ngoten nggih. Ya, baik. Berarti langsung ke kantor atau lewat online Bu? Jadi yang selama ini dari 638 itu ada yang dari Polres Gresik, gitu. sebanyak 99 ya Bu Ratna. Kemudian ada yang langsung datang ke kita, kemudian ada yang dari layanan 112 call center, kemudian ada yang dari mitra kerja kita. Dari mitra kerja ada dari Fatayat, Muslimat, Naisyatul Aisyah, dan mitra kerja kita yang lain, relawan, Patiro, ada juga yang dari media, dan ada juga yang dari sekolah-sekolah. Dan juga ada yang dari pengadilan agama. Jadi banyak laporan itu. Baik, mungkin boleh dijawab juga, dijelaskan mungkin masalah mental atau mungkin ini dulu mungkin Bu ya. Pengertian mental health itu seperti apa mungkin pada yang nggak tahu mungkin. Jadi mental health bagaimana yang Mas Dali tadi sampaikan, secara umum memang kesehatan mental.
Ya, jadi kita memang harus menjaga kesehatan mental, sama pentingnya kita menjaga kesehatan fisik. Tapi selama ini kesehatan mental, menjaga kesehatan mental ternyata bagi banyak orang tidak dianggap prioritas sama dengan kesehatan fisik, sehingga orang kadang sering mengabaikan diri sendiri, juga mengabaikan keluarga, juga mengabaikan. Bahkan masyarakat kita, jika ada orang yang merasa terganggu mentalnya, itu dianggap lemah, dianggap hal yang tabu, dianggap tidak kuat iman, dan banyak hal lainnya yang terkait itu. Padahal kesehatan mental juga sama-sama penting yang harus dijaga, sama dengan kesehatan fisik. Oke. Bu. Nah ini yang mungkin teman-teman semua, atau mungkin kita ya nggak menyadari gitu ya pentingnya. Jadi selama ini kita kan melihatnya hanya mungkin cukup olahraga gitu ya, fisik dan sebagainya. Ternyata fisik aja. Ternyata tekanan psikis ya itu juga perlu kita. Tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Iya betul Bu. Baik Ibu, mungkin boleh ditambahkan ya beberapa informasi yang selama ini di KBPPA ini ya dapatkan, mungkin yang paling ditangani itu apa Bu kasusnya itu? Jadi dari 638 kasus itu paling banyak memang konflik dalam keluarga, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kemudian masalah kekerasan seksual, pencabulan, anak berhadapan dengan hukum, dan dispensasi perkawinan anak. Itu menempati hal yang paling banyak yang lapor kepada kita. Kemudian dari sejumlah tahun 2025 itu kita menangani kasus khusus mental itu sebanyak 335 layanan. Dari 335 layanan itu ternyata ada yang perlu mendapatkan penanganan dari dokter spesialis jiwa. Ya, sejumlah 17 yang harus kita rujuk ke dokter spesialis jiwa, karena tidak hanya membutuhkan konseling saja, hipnoterapi dan lain-lain sebagainya, tetapi perlu medikamentosa atau pengobatan. Di Gresik ada nggih Bu ya untuk yang khusus jiwa itu, atau di Menur atau di mana? Jadi di Gresik ada kita biasanya kirim ke rumah sakit yang ada dokter jiwanya. Paling banyak memang ke rumah sakit punya pemerintah, RSUD Ibnu Sina. Tapi tidak menutup kemungkinan ada rumah sakit swasta yang juga sudah bermitra dengan kita untuk menangani kasus-kasus yang perlu kita rujuk. Baik. Kira-kira selain faktor ekonomi gitu ya, faktor apa lagi yang paling sering menjadi pemicu kekerasan keluarga Bu? Jadi untuk kesehatan gangguan jiwa itu bukan hanya faktor ekonomi saja, meskipun ekonomi itu bahaya bahaya segala permasalahan kayak maestronya ya, akarnya gitu ya. Jadi dia adalah inti dari segala permasalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan bukan hanya ekonomi, yang paling banyak adalah di dalam keluarga sendiri, rumah menjadi tempat yang kurang nyaman bagi anak-anak, kemudian ketahanan keluarga yang tidak bagus, konflik rumah tangga antara kedua orang tua, dan konflik antara keluarga lainnya, itu juga menyumbang adanya gangguan kesehatan mental. Berarti kalau tidak memandang umur nih Bu ya, atau ada mungkin paling rawan itu umur berapa gitu? Kalau paling rawan tentunya memang paling banyak itu di usia anak-anak ada. Kemudian kalau di usia anak-anak itu ketika anak-anak di masa pencarian jati diri, di usia remaja. Kalau untuk dewasa itu pada saat awal-awal di dalam rumah tangga itu ya, justru banyak konflik. Dan trennya sekarang justru yang ada masalah perceraian itu salah satu yang menyumbang adalah hasil dari pernikahan anak. Jadi menikahnya di usia anak-anak. Di bawah usia ini ya standar ya Bu ya. Kalau anak-anak itu kan usia 0 sampai 18 tahun. Gitu. Untuk mengajukan pernikahan itu sesuai dengan undang-undang perkawinan anak kan harus di atas 19 tahun. Di bawah 19 tahun itu harus mengajukan dispensasi perkawinan anak. Ternyata banyak dari konflik-konflik yang ada itu adalah hasil dari perkawinan dini yang usianya di bawah 19 tahun. Banyak juga nih Bu ya, trennya itu semakin banyak. Iya. Barangkali Bu Ratna mau menambahkan. Ini yang
justru mengenali di ujung tombaknya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ngobrolin terkait kesehatan mental itu kan lebih kepada bagaimana seseorang itu mengelola manajemen stres ya, mengelola manajemen stres, terus mengelola potensi. Nah, kadang-kadang semakin ke sini banyak orang-orang yang semakin mengalami krisis itu ya. Krisis pertama, karena tadi kalau Bu Dokter Titik sudah menyampaikan terkait masalah rumah tangga, di sisi lain juga tekanan sosial, pergaulan. Ternyata anak-anak sekarang itu jauh lebih rumit gitu. Ketika misalkan melihat kondisi keluarganya begitu, melihat kondisi keluarga saya begini, itu menjadi sebuah tekanan mental sendiri bagi anak-anak. Ini masih di kalangan remaja ya. Tapi kalau di kalangan ibu-ibu itu juga nggak kalah lebih banyak relasi Rumput tetangga hijau. Itu. relasi hubungan suami istri itu juga pemicu. Terus relasi psikososial masyarakat itu juga pemicu. Belum lagi yang pemicunya itu juga terkait dengan masalah keuangan itu. Sekarang maraknya pinjol, Iya, terus betul. maraknya judol. Betul. Judol pinjol itu kebetulan kami juga pernah menangani ibu-ibu yang sudah mencoba mengakhiri karena terjerat dengan pinjol dengan meminum sesuatu yang itu terus akhirnya untungnya itu ketolongan keselamatan, akhirnya ini kami bisa bantu, cuman kita tidak bisa bantu bayar uangnya ya, itu masalah tersendiri yang memang, tapi kami bisa mendampingi untuk bagaimana pemulihan kesehatan mentalnya terlebih dahulu. Kita dampingi beliau untuk bernegosiasi dengan pihak pemberi utang kayak gitu. Jadi tidak bisa membayar Donasi ya. Iya, mendampingkan ibu ya. Iya, gitu. Minimal menjadi teman bicara ya Bu ya. Iya, betul itu. Karena memang sekarang itu teman bicara itu ini Iya. penting. Iya. Kadang-kadang mereka juga cuma butuh didengar aja kayaknya ya. Kan undang-undangnya udah tersampaikan. Masalahnya nggak ada yang mau bicara ke sini tambah di paitu ya istilahnya. Iya. Sebagai macam. Dan ini sih Mas, mungkin buat edukasi masyarakat juga ya Bu Dokter, kalau memang layanan psikologi itu kan memang terkenal mahal. Iya betul. Ya, makanya pemerintah ini juga menyediakan layanan ini buat masyarakat supaya nggak usah khawatir lapor gitu. Kita memberikan layanan psikologi ini gratis. Nah ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, gratis ya. Kemarin kita sempat posting juga, waduh itu bayar pulsa itu. Ternyata saya konfirmasi ke Kominfo itu gratis kalau 122 ya. Ya gitu. Iya. Lebih enak lagi datang buat janji. Oh bisa selain telepon bisa datang juga. Nanti ada layanan hipnoterapi juga. Oh ada. Hipnoterapi kalau diperlukan ada layanan hipnoterapi yang tentunya harus berhadapan kontak langsung dengan klien. Di kantor gitu ya. Bisa ada. Ada yang tahu tempatnya Dinas KBPPPA? Perlu dikasih tahu kayaknya Bu. Tadi saya juga tanya Bu Rata memastikan tempatnya di mana. Jadi masyarakat Kabupaten Gresik jika ada lelah, kemudian ada masalah yang mengganggu, Anda tidak sendiri. Jadi ada keluarga, ada teman, ada sahabat, kemudian ada pemerintah dan ada Dinas KBPPPA. Di mana Dinas KBPPPA? Di depan ikon Mall Gresik, depan persis di sebelahnya Rumah Sakit Ibnu Sina, satu lokasi dengan Fakultas Kesehatan Vokasi UNER. Nah, di situ kami ada dan kami ada layanan pusat pembelajaran keluarga di mana di situ ada psikologi yang gratis. Ya, jadi kita harus lapor, kita harus menyayangi diri sendiri dan lapor itu bukan kegagalan ya. Kita ada gangguan mental itu bukan kelemahan dan kita harus menolong diri sendiri, meminta bantuan, cari bantuan itu juga bukan kegagalan dan pemerintah hadir untuk orang-orang yang mempunyai masalah gangguan mental. Terima kasih banyak Bu Titi informasinya. Ternyata pemerintah yang selama ini kita juga lihat perannya mungkin dari pemerintah Presiden Prabowo Gibran dan sebagainya, ternyata sampai di level kabupaten juga memperhatikan masyarakatnya ya teman-teman semuanya, dan tidak perlu, tadi sudah disampaikan langsung nih sama sumbernya langsung nih, jadi tidak tidak lewat orang kedua atau orang ketiga. Jadi silahkan kalau ada tadi
merasa apa ya Bu ya istilahnya bahasanya ada yang sesuatu yang nggak bisa Galau, diungkapkan ya, galau, atau ya. ada unek-unek, silahkan bisa langsung saja ke Dinas KBPPA ya. Ya, Nanti Mas ada Dokter PPA. Titik dan Ibu Kita, Ratna nggih. ya ada Nggih. saya, ada Bu Ratna, kemudian Nggih. ada psikologi, Ada psikolog ya nggih, psikolog, nggih, nggih. dan jika memerlukan bantuan lebih lanjut ada psikiater. Ya. Psikolog sama psikiater apa bedanya? Saya enggak. Kalau psikolog itu sarjana psikologi, Iya, iya, iya. terus kalau dia melanjutkan profesi dia bisa menjadi psikolog klinis, psikolog ngoten ya. forensik ya, Ngoten. dan lain-lain ya. Kalau psikiater itu dokter spesialis jiwa, itu bedanya psikolog dan psikiater. Kalau Iya, iya. kalau psikolog dia memberikan konselor tanpa pengobatan, tetapi kalau dokter spesialis jiwa itu ada pengobatan. Ada Ketika dia klinisnya. diberi ya, Iya, iya. ketika dia diberi nasihat, diberi motivasi, diberi hipnoterapi, tidak bisa sembuh dari gangguan mental health-nya, bisa dikasih pengobatan medikamentosa. Iya, Ya, iya. itu nanti yang berwenang memberi adalah dokter spesialis jiwa. Iya, iya, iya. Tuh. Ya baik, saya kira informasinya sangat tepat ya teman-teman semuanya. Ya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang tepat, insya Allah akan mendapatkan solusi yang Ya. tepat ya. Tidak menyampaikan di sembarang orang gitu ya. Malah mungkin akan menambah beban kita semuanya. Dan ini alhamdulillah ya, ternyata pemerintah termasuk di Kabupaten Gresik sangat peduli gitu ya terhadap kesehatan mental yang saat ini mungkin sangat banyak dibutuhkan ya untuk Ya. teman-teman. Tadi disampaikan Bu Ratna, ternyata tidak hanya level remaja gitu ya, Iya. tapi ibu-ibu juga banyak gitu ya. Iya, banyak. Ibu. Memang yang paling Iya. banyak terganggu itu ini ya Bu Ratna, sampai akhirnya datang ke pengadilan agama. Ya itu gitu. Ya. Terakhir ya Bu ya, solusi terakhir. Karena tidak ada jalan lain, karena merasa Iya. tidak ada jalan lain sehingga perlu ke pengadilan agama. Padahal di Dinas KBPPA itu ada layanan Puspaga Dewi Sekardadu ya Mas ya. Puspaga Dewi Sekardadu juga menerima konseling terkait keluarga. Nah, kalau ada permasalahan keluarga kita bisa memediasi dari suami sampai istri agar supaya tidak sampai ke pengadilan agama mengajukan gugat cerai. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada suami. Mungkin suami ingin disampaikan kepada istri, akan tetapi kurang pintar dalam berkomunikasi sehingga deadlock. Ketika istri menyampaikan begini, suaminya langsung marah. Kemudian suami menyampaikan seperti ini, istri marah. Akhirnya tidak menerima titik temu. Nah, kita bisa sebagai mediator untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh suami, apa yang diinginkan oleh istri, sehingga bisa menemukan titik temu yang baik. Ya. Ada juga parenting terhadap anak. Jadi bagaimana anak saya kok seperti ini, tidak bisa diatur dan lain-lain sebagainya. Di Puspaga Dewi Sekardadu juga menerima hal itu. Kemudian ada parenting untuk persiapan menikah calon pengantin. Kita juga pranikah ya Bu. Ya, ya Bu ya. Kemudian ada gangguan belajar di sekolah juga kita bisa bantu. Anak ini kok prestasinya semakin menurun, tidak mau sekolah atau tidak mau belajar, ingin berhenti dan lain-lain sebagainya terkait dengan gangguan di pelajaran. Bisa dirujuk kepada kita di Puspaga Dewi Sekardadu. Selain di Puspaga Dewi Sekardadu di Kabupaten Gresik ini, kita juga punya cabang perwakilan Puspaga Dewi Sekardadu yang ada di 18 kecamatan, Mas. Nah, yang ada di masing-masing kecamatan lewat rumah curhatnya. Nah, di dalam rumah curhat itu ada layanan Puspaga Satya Gatra yang bisa diakses. Ada ya Bu ya di kecamatan ya. Barangkali ini saya baru tahu loh Bu kalau ada kecamatan. Taunya Posyandu. Taunya Posyandu ya. Nah, misalnya di Beringin Anom kan jauh ya ke Gresik, bisa ke Balai Penyuluh Beringin Anom. Ya, yang di sana Ujung Pangkah mau ke sini jauh bisa ke Satya Gatra di Ujung Pangkal seperti itu. Satya Gatra ya Bu namanya ya Bu ya. Dan Satya Gatra itu rata-rata lokasinya satu lokasi dengan kecamatan. Ujung Pangkal, terus di sebelahnya ada Balai Penyuluh KB. Nah, di situ ada Satya Gatra. Itu di konseling. Akan tetapi apabila di sana belum selesai, nanti biasanya dirujuk kepada kita. Baik. Termasuk bawean ada Bu ya?
Bawean kita ada 2 Ada di ya? Tambak Oh, sama Sangkapura. Nggih. Ada 18 kecamatan, semuanya ada layanan Puspaga, perwakilan dari Puspaga Dewi Sekar Gadu, yaitu Puspaga Satya Gatra. Oke, matur suwun Bu Titik. Nanti yang teman-teman yang di Bawean juga bisa ya. Tidak perlu ke Iya. sini dulu. Mungkin bisa selesaikan dulu, kalau belum selesai baru naik kapal ke sini. Kalau di Bawean yang di Sangkapura lokasinya di depan alun-alun Sangkapura. Oh, depan alun-alun. Ya, kalau yang Tambak satu lokasi dengan kecamatan belakangnya. Lo nggak tahu tepatnya bisa tanya di kecamatan mana ya ada Iya. Balai Penyuluh gitu Iya, kan iya. di situ. Balai Penyuluh Satya Gatra ya. Ya, Balai Penyuluh KB. Dinas KPPA perwakilan ini. kita. Ini, oke. Balai Penyuluh KB. Nggih. Nah, di dalam Balai Penyuluh KB itu banyak layanannya juga, termasuk Puspaga Satya Gatra. Nggih, baik. Baik Dokter Titik, tadi nyambung dari penjelasan panjenengan nggih terkait dengan anak itu, kira-kira bagaimana dampak psikologis ya jangka panjang terhadap anak, kan beliau jadi korban ya Bu ya. Ya. Jadi korban yang mungkin nggak disadari gitu ya sama orang tuanya, yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik. Nah itu pripun Bu? Barangkali bisa dijelaskan Iya. dampak psikologis sama mungkin solusinya gimana gitu. Iya. Nggih. Jadi memang keluarga itu bukan saya nyalain keluarga ya. Nggih, Ketika nggih, terjadi sesuatu terus saya, oh ini pasti keluarga, tidak. Nggih, nggih. Gimana terjadi gangguan mental health itu memang paling banyak di lingkungan keluarga ya, dan keluarga sangat berperan penting ya. Jika anak-anak sering melihat hal yang tidak nyaman di dalam keluarga, ada kekerasan, tentunya anak akan menjadi tidak nyaman berada di rumah, sehingga dia mencari tempat pelarian, ruang yang nyaman bagi dia. Bisa itu di kafe gitu ya, bisa di lingkungan yang lain bersama teman-temannya, dan bisa dia menjadi anak yang tidak percaya diri, prestasi sekolahnya menurun, dan gampang menarik diri dari lingkungannya, dan mungkin suatu saat dia akan menjadi pelaku kekerasan itu. Ya, ini dampak panjangnya. Bisa jadi dia ketika berumah tangga dia akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau angka yang kita dapat itu sebenarnya kekerasan rumah tangga itu bukan hanya suami kepada istri atau sebaliknya ya. Jangan salah, istri tidak harus selalu menjadi korban. Pelaku juga ya? Kadang iya, bisa menjadi pelaku dari suami. Tahun 2025 kita ada 2 ya, ada 2 yang sampai masuk UGD suami. Ya, yang melakukan iya, ya. tahu saya ini. Ya. Kemudian tahun 2024 juga ada. Tahun ini jangan sampai ada lagi ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau ada, suami juga harus berani untuk melapor ya. Gitu, Nah, selain pada pasangan juga ternyata KDRT itu juga terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dua-duanya juga bisa. Jadi ayah melakukan kekerasan kepada anaknya, ibu juga demikian. Dan jika anak-anak melihat kekerasan di dalam sebuah keluarga, dia nanti ke depan juga akan melakukan hal yang sama. Kecuali anak ini mendapatkan filter yang sangat kuat sehingga bisa membedakan antara baik sehingga harus ditiru, jelek tidak usah ditiru. Kalau dia bisa memutus rantai tersebut, dia bisa menjadi anak yang baik. Oh, aku dulu ketika menyaksikan keluargaku seperti ini, aku tidak ingin menirunya. Anakku tidak akan aku perlakukan seperti aku dulu. Itu bagus. Tetapi jika anak tidak mempunyai benteng yang kuat, tidak mempunyai filter yang kuat, maka dia bisa menjadi pelaku di kemudian hari. Ya. Jadi memang lingkungan termasuk sekolah juga ya Bu ya, sangat mempengaruhi ya Bu ya. Sangat. Dan termasuk juga media Mas. Media ya betul. Kita punya sekarang itu bukan sembako saja, tapi 10 bahan pokok. Apa itu? Bahan pokoknya ya HP, gadget ya. Iya, betul, Gadget betul. ini sangat berperan sekali dalam menjaga kesehatan mental kita juga, dan ini Gresik itu harus berperan agar bisa menjaga mental health juga melalui informasi-informasi yang positif bagi terutama anak-anak dan keluarga Kabupaten Gresik. Iya Bu. Mungkin di luar konteks nih Bu, nyambung mumpung bahas HP.
kan anak itu kadang-kadang susah ya Bu yang lepas dari HP itu gimana ya Bu Susah. solusinya Ya, Bu ya? solusinya datang ke kita Mas. Datang ke kita ke Dinas KBPPPA itu ada hipnoterapi bagi Oh gitu anak-anak ya. yang kecanduan HP. Iya Kita iya. ada tenaga yang kompeten di bidangnya Iya untuk iya. mengurangi kecanduan terhadap Iya HP. iya. Ya bisa anak-anak, bisa ibu-ibu yang kecanduan TikTok, kecanduan Oh iya. bisa. Solusinya Iya ya bisa, benar. memang harus Iya. membatasi ya Mas. Kita Iya tidak iya. bisa melarang anak Iya. Nggak bisa lepas ya Bu HP. ya. Kita harus paham juga ada segi positif dan negatifnya juga dalam Iya. pegang HP. Anak-anak semakin banyak tahu di dunia luar, Iya. juga bisa belajar dari HP. Tapi HP juga bisa menjadikan anak-anak juga menjadi pribadi yang kurang baik dan kurang sosial ya, Iya, antisosial. Dan juga di HP itu ternyata juga banyak predator-predator anak ya, predator seksual, dan kita sudah ada, mungkin Bu Ratna bisa ditanya dampak dari game-game kayak gitu ya, sudah ada penanganannya. Mungkin mau ditambahkan nggak mau Bu? Jadi tadi kalau dampak panjang untuk kekerasan ya pada anak ya, tentu kalau itu tidak segera ditangani akan bertambah terus. Tadi beliau sudah menyampaikan itu akan menjadi pola yang sama, bisa menjadi dia pelaku kekerasan, atau bisa dia juga karena kan dia mengalami trauma tidak sembuh bisa menjadi korban yang itu akan terpola. Biasanya makanya ada anak yang suka sudah jadi korban ini, jadi korban lagi karena terus menerus kayak gitu. Karena itu memang harus segera disembuhkan dan polanya harus segera putus. Sama juga untuk terkait pelaku itu juga gitu. Mungkin sebelumnya ada di rumah normalisasi kekerasan atau apa yang, nah itu kalau tidak segera diputus akan dampaknya panjang. Ibaratnya kalau kita bilang tuh kayak lingkaran setan itu, nanti dia berkeluarga, punya anak, mengasuh anak juga begitu. Nanti kalau nggak diputus satu generasi juga akan loss gitu. Nah, terkait gadget juga Bu, Mas Daniel, game ya. Game itu memang selain memang kami membantu untuk terapi untuk anak-anak yang kecanduan game, tapi yang perlu ditekankan kami juga memohon bantuan masyarakat ya, terutama keluarga, ayah, ibu, mengatur kembali pola penggunaan gadget. Misalkan saat makan bersama, ayo gadgetnya ditaruh dulu, kan ini ya kita bisa ngobrol bareng. Nah, ada aturan-aturan di keluarga yang bisa diterapkan supaya anak-anak juga punya aturan. Jangan kebalik, anak-anak yang ngatur, orang tua yang mengikuti aturan anak. Nah, itu. Banyak sekarang ya. Iya, jadi harus gitu. Orang tua harus punya aturan. Orang tua yang takut sama anak. Iya, sekarang itu orang tua takut pada anak. Nah, jangan kebalik. Sekarang nggak boleh kebalik. Jadi orang tua di rumah harus punya aturan. Anak-anak boleh main karena HP ini bermanfaat ya, tapi sisi lain juga anak-anak harus perlu waktu juga untuk beristirahat. Jangan sampai malam terus main gadget, terus besok sekolahnya ini ngantuk, akhirnya tidak bisa. Jadi seprofesional apapun yang akan diterapkan atau diterapikan ke anak-anak itu tidak akan bisa sukses kalau peran serta keluarga, masyarakat itu tidak turut gitu. Jadi kita memang harus berkesinambungan untuk masyarakat, termasuk juga media, konten-konten yang istilahnya itu sensitif itu juga dikurangi gitu. Tapi ini Gresik aman-aman saja ya. Ya mohon doanya Bu ya, mudah-mudahan aman. Misalkan ada nggak aman pasti kita tegur, Mas Daniel tolong. Ya sudah ada kontaknya kok, tinggal dicapri aja. Pernah kita suratin belum ya? Belum pernah Bu. Berarti aman. Jangan Bu ya. Ada beberapa yang kami surati gitu, terkait ya tidak ramah anak media yang Ya, terkait konteks kita yang kita bicarakan sekarang ini, terkait konteks anak-anak yang sudah melakukan pemulihan lama ya Bu ya, pemulihan lama setelah kejadian itu, susah payah. Ada pemicunya gitu ya Bu ya. Iya, susah payah ya Bu ya untuk memulihkan traumanya. Beritanya dinaikkan. Oh iya. Jadi kasus yang dulu anak ingin mengakhiri hidupnya, kita sudah menyembuhkan ya. Anak sekolah, untuk kembali itu sulit ya Bu ya. Itu butuh waktu yang lama untuk pulih, itu berat banget. Ternyata berita itu muncul lagi, sehingga kami berkirim surat ke media tersebut agar men-take down berita tersebut, karena kalau ini dijadikan berita lagi, anak pasti kan membuka IG ya, buka berita pasti tahu, dan ini akan membuka luka lama.
Biasanya kita ini sih menggunakan istilah-istilah yang lebih halus, tapi kalau sebenarnya kepinginnya nggak ngangkat sebenarnya. Ya. Cuman ada juga yang butuh edukasi juga bukan Ya. kadang-kadang. Terus Ada di yang bawahnya tuh biasanya Oh ya, ada pesannya, keterangan. ada keterangan. Iya. Sebenarnya tidak apa-apa sih diangkat, cuman paling tidak sampaikan pesan edukatif. Iya. Kemarin kita disuruh nambahkan konsultasi ke apa namanya 112 gitu. Kalau ada. Iya. Iya, baik. Baik Bu, ini nyambung tadi kan kemarin kita yang terkait dengan berita yang kita angkat beberapa hari yang lalu ya, ada salah satu kasus yang mungkin habis telepon sama istrinya, itu kita nggak tahu kejadiannya seperti apa, tapi saya juga nggak tahu pastinya lah itu bundir atau bukan saya atau ada faktor lain ya terkait dengan kira-kira yang kemarin ya sebenarnya dalam beberapa kasus ya, misalnya itu bundir yang terjadi di masyarakat itu faktor apa yang biasa melatar belakangi, mungkin boleh dijelaskan. Okay. Sebenarnya untuk bundir ini bukan hanya tentang ingin mengakhiri hidup ya Mas ya, tapi sebenarnya ini adalah ingin mengakhiri penderitaan. Ya, ingin mengakhiri rasa sakit, tekanan yang selama ini mengekang gitu ya. Sebenarnya bundir ini bukan satu-satunya pilihan bagi korban ya. Aku ingin mati gitu ya, mengakhiri hidup misalnya kayak gitu ya. Bukan, tapi lebih ke arah aku ingin mengakhiri penderitaan ini. Tuh. Dan banyak faktor yang menangani ya. Sebenarnya kita juga tidak boleh menyalahkan ekonomi sebagai satu-satunya faktor, karena sebenarnya ekonomi itu adalah pemicu dari segala sesuatu permasalahan. Dan penyebab faktor untuk bundir itu tidak hanya satu faktor, banyak sekali ya. Kalau hanya masalah misalnya cinta, sebenarnya bukan hanya tentang cinta saja, banyak yang lain, termasuk keluarga, dukungan, support, lingkungan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya, sehingga menyatu menjadi satu, sehingga serasa tidak ada harapan, tidak ada jalan lain ya. Padahal yang ingin diakhiri adalah penderitaannya, tekanannya, dan dia tidak bisa menemukan apalagi yang bisa saya pakai untuk mengakhiri ini semua. Jadi kayak buntu, akhirnya satu-satunya jalan adalah mengakhiri hidup. Padahal sebenarnya bukan tentang mengakhiri nyawanya, tetapi mengakhiri penderitaannya. Kalau secara fisik itu tanda-tandanya ada apa aja, kalau fisik atau ya, mungkin jadi ada yang kalian tetangganya tahu. Ada yang tidak terlihat, ada gitu. yang terlihat ya. Gitu. Jadi ada yang terlihat itu awalnya termenung, malas makan, tidak bisa tidur, gangguan pada fisik juga ada, psikosomatis namanya, sakit lambung nggak sembuh-sembuh. Nah itu ya, mual. Anak gengsi sering lambung. Awalnya kecemasan juga ya. Awalnya anxiety, jadi kecemasan dulu. Takut pada hal yang tidak jelas ya, itu gangguan fisik. Nyeri kepala juga bisa, sakit kepala. Migrain itu. Nggak bisa. Tekanan darah tinggi yang dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Kadar gula yang nggak turun-turun. Gatal yang nggak sembuh-sembuh. Ya, itu juga gangguan mental loh. Kadang orang lupa, ini kita dokter kalau melihat ini kok dikasih obat nggak sembuh-sembuh, berarti ini ada jiwanya mungkin yang perlu dicari penyebabnya. Nah, terus tidak nafsu makan, termenung, menarik diri. Kalau sekolah, anak sekolah berada di pojokan, tidak mau berteman. Terus yang paling penting kita harus sadar dan kita harus lampu kuning ya, ketika ada orang yang menyatakan aku lelah. Itu harus hati-hati. Aku lelah, aku ingin mengakhiri ini semua, aku ingin lari, aku ingin kabur. Itu salah satu tanda yang kita harus waspadai. Itu tanda yang terlihat ya, Bu. Tapi ada tanda yang tidak terlihat. Ada orang yang ceria, orang yang tertawa berlebihan, ada orang yang merasa baik-baik saja, bekerja, mengerjakan tugas bagaimana mestinya, tetapi mengakhiri hidupnya itu ada. Ini yang kita juga harus hati-hati, dan ini harus cepat mencari bantuan. Jika ada melihat hal-hal yang seperti itu, yang melihat harus melakukan pendekatan dan menyampaikan
apa yang bisa dibantu atau cerita-cerita apa. Sebenarnya hanya ingin didengar, hanya ingin didengar. Jika di dalam keluarga ada yang seperti ini, dengarkanlah tanpa dihakimi, dan biarlah menangis, tapi jangan ditertawakan. Ya, dan kasih masukan, cari bantuan kepada orang yang kompeten di bidangnya. Psikolog, psikiater, konselor, ahli agama, guru, orang yang sekiranya bisa membantu. Seperti itu. Baik. Ternyata memahami diri sendiri penting juga ya. Seperti apa kondisi kita kira-kira, tapi juga memahami orang lain juga penting juga ya. Peduli pada tetangganya ya. Diri dulu. Iya. Setelah kita mencintai diri sendiri, Baru peduli ke orang kita lain. pasti peka melihat orang lain. Buatan ya Bu. Sudah otomatis ya Bu ya. Otomatis. Mudah-mudahan. Cintai diri sendiri baru mencintai orang lain. Ya betul. Diri sendiri aja dicintai. Iya. Apalagi orang lain. Ini Bu, mungkin sedikit di luar konteks. Kalau laki-laki itu kan jarang suka ngomong ya Bu ya. Itu ada laki-laki tidak bicara. Tahu-tahu. Itu yang harus kita hilangkan ya. Jangan dibuat. Iya. Jadi kita itu ada di Indonesia ini ya, ada paham patriarkinya kental banget ya. Perempuan itu banyak ngomong, laki-laki diam, itu harus dihapus. Perempuan dan laki-laki harus banyak bicara, nggak apa-apa. Betul. Terus perempuan itu lemah, laki-laki kuat. Iya, betul. Itu stigma itu harus dihapus. Iya. Kemudian laki-laki tidak boleh menangis ya. Boleh laki-laki menangis, nggak apa-apa. Dan menangis itu tidak lemah. Dan menangis itu juga bukan tabu. Iya. Dan cari bantuan itu bukan kegagalan. Bukan orang yang kehilangan iman. Itu yang harus dipahamkan ke masyarakat. Boleh Mas Daniel mau nangis. Jadi itu ngomong banyak, mau ngomel banyak, boleh saja ya teman-teman ya. Jangan laki ya. Iya, saya paling tidak suka. Ya. Ayo, diam, boleh nangis. Saya nggak suka. Nggak suka. Iya. Biasanya saya nggak suka. Memang tidak boleh. Boleh. Ya ibu-ibu mungkin bisa diperhatikan juga nih sama putra putrinya. Contoh ya, ketika anak kita laki-laki jatuh terus nangis ya. Waduh, kasihan, sakit ya, pasti sakit ya. Gak apa-apa, kita validasi dulu rasa sakitnya. Kita validasi dulu, oh memang sakit. Sakit ya Allah sakit, kasihan sayang. Udah, kamu mau nangis nggak apa-apa, boleh. Kalau dengan nangis kamu sudah lega, boleh nangis gitu, nggak apa-apa. Dan yakinlah, mama berada di sampingmu, dipeluk, kayak gitu loh. Mama sama kamu, mama nggak akan ninggalin, kayak gitu. Nangis. Kita pakai apa? Parentingnya gladiator. Langsung Di media itu saya sering lihat ya, misalnya anak cowok sekarang strawberry lemah dan lain-lain. Saya itu kadang ketawa gini, ini kan produk kita. Kenapa kita bisa menghasilkan generasi seperti itu? Ya, produk kita yang dulu itu yang menghasilkan generasi seperti ini. Oke, baik. Ya, jadi kapan kapan klien kita dirujuk ke dokter jiwa psikiatri itu ketika setelah ditangani psikolog itu tidak ada perubahan, ya tidak optimal, butuh penanganan lanjutan. Penanganannya. Kemudian jika ada tanda-tanda depresi atau tanda-tanda gangguan jiwa berat, misalnya skizofrenia, ketika ada halusinasi, kemudian kalau ada ilusi, kayak mendengar ada bisian-bisian, kok ada bisian seperti bunuh kamu, apapun itu, jangan, itu orang itu curiga sama kamu, orang itu ngerasani kamu di belakang, seperti itu. Bisa jadi lewat telinga, juga bisa masuk di dalam otak. Kalau ada klien yang menyampaikan seperti itu, berarti ini harus dibawa ke dokter spesialis jiwa, psikiater. Nah, itu tentunya butuh pengobatan. Kalau berat sampai histeris itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa, dan kita selama ini sudah bermitra baik dengan dinas sosial. Seperti itu Mas ya. Nah, sama ini orang Gresik kan kadang-kadang kalau melihat ada klien yang
dengan halusinasi, kemudian ilusi, melihat kayak ada pocong misalnya seperti itu, ketok-ketokan, dipikir kesurupan jin gitu ya. Akhirnya nggak dibawa ke dokter spesialis jiwa. Ada orang diruqyah. Ya kalau diruqyah sih ya nggak apa. Kadang-kadang disembur apa gitu ya, dibawa ke dukun gitu ya. Orang pinter versinya orang kita ya. Padahal itu perlu penanganan segera atau pengobatan kayak gitu, Mas. Jadi tadi sudah dijelaskan nih dari KBPPA terkait dengan programnya tadi juga sudah, kemudian tersediaan layanannya juga sudah. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Tadi perlu digarisbawahi juga gratis ya, teman-teman semuanya, karena biasanya tadi sudah disampaikan juga persepsi di masyarakat kan mahal gitu ya, konsultasi mahal gitu, dan mungkin perlu mahal kalau swasta. Gitu nggih. Iya betul nggih. Jutaan ya, tapi di kita gratis tis. Nggih. Dapat layanannya, dapat senyumnya. Terus Betul. lagi Mas Daniel, menjaga kerahasiaan. Jadi tidak perlu betul. khawatir karena Iya. sudah kode etik kami menjaga kerahasiaan klien atau korban itu wajib. Nah itu yang penting juga, dan teman-teman nggak usah khawatir atau takut ya untuk nanti bocor gitu ya Bu ya. Jadi akan sudah ada kode etiknya. Kalau boleh nambahin ya Mas, kita ada program sekolah orang tua hebat. Sekolah orang tua hebat. Kalau Mas Daniel pernah lihat wisuda SOTH sekolah orang tua hebat, itu dinas kami. Di 365 desa kelurahan di Kabupaten Gresik ini sudah ada sekolah orang tua hebat di tiap desa. Tapi sementara ini masih untuk anak di bawah 5 tahun. Untuk orang tua yang punya anak di bawah 5 sekolahnya tahun. Untuk orang tua ya Bu? Iya, berapa lama Bu sekolahnya Bu itu? Kita ada 13 pembelajaran Mas. Ya rata-rata sampai ada yang 3 bulan, ada yang sampai 1 tahun, tergantung dari pemerintahan desa untuk anggarannya. Di akhir tahun biasanya ada wisuda. Tapi untuk khusus anak-anak yang masih balita, mungkin ke depan nanti kita bisa untuk anak-anak yang remaja. Berarti kayak ini ya Bu, cara mendidik anak dan sebagainya gitu ya Bu ya. Kita mendidik anak, bagaimana kita menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak. Jadi terutama mencegah stunting ya Mas ya, mencegah stunting, ataupun kegiatannya materinya banyak banget, parenting anak, kemudian pemberian nutrisi yang baik, kemudian ini mental health juga, self love ya, baik. Dan lain-lain sebagainya. Ada 13 materi. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya, warga masyarakat Gresik ya, teman-teman dari follower ini Gresik semuanya dimanapun berada, silakan nanti bisa mengikuti ya, bisa langsung kalau ada kebutuhan bisa langsung ke dinas ya Bu ya, atau menghubungi dinas. Pertama bisa janjian dulu ya di 112. Nanti setelah itu bisa akan langsung diarahkan ke pihak-pihak yang memang berkompeten di bidangnya. Mungkin sebelum kita akhiri, Ibu Dr. Titik ya sama Bu Ratna, mungkin boleh disampaikan pesan apa yang ingin disampaikan ya kepada masyarakat Gresik agar lebih peduli terhadap kesehatan mental dan menciptakan keluarga yang aman serta harmonis, mungkin Bu. Sama closing statement sekalian Bu, silakan. Oke. Sahabat Gresik yang tercinta, jagalah mental kita sebagaimana kita menjaga kesehatan fisik. Gangguan mental bukan aib, bukan tabu, dan mencari bantuan bukan kegagalan. Mari kita ciptakan keluarga kita, rumah kita menjadi rumah yang aman, nyaman. Jadikanlah rumah kita menjadi tempat untuk mendengar tanpa dihakimi, untuk menangis tanpa ditertawakan. Datanglah cari bantuan ketika ada lelah, ada suntuk, ada permasalahan, tekanan kehidupan. Datanglah dan cari bantuan. Dan yakinlah bahwa Anda tidak sendiri. Ada teman, ada keluarga, ada masyarakat, dan ada pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas KB BPPA yang kantornya ada di depan Icon Mall. Sebelahnya UGD Rumah Sakit Ibnu Sina, satu lokasi dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan juga sehat dompetnya. Amin. Ya. Ini bulan Ramadan ini nanti dikabulkan ya. Ada yang ditambahkan Bu Ratna?
Ya, Nggih. singkat saja tadi sudah banyak ya dari Bu Dokter Titik pesannya, segeralah cari dukungan kalau memang membutuhkan. Tapi pesan saya untuk sahabat ini Gresik, yang paling penting adalah sayangi diri sendiri karena tidak ada yang bisa mampu menyayangi diri kita selain diri kita sendiri. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Dokter Titik selaku Kepala Dinas dari KBPPA dan Bu Ratna. Dari obrolan tadi kita sudah banyak mendapatkan pelajaran, ya, informasi dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Bagaimana pentingnya mental health, ya. Kemudian tadi juga banyak dijelaskan beberapa tipsnya, ya, dan bagaimana cara solusinya dari beliau. Salah satu bentuk kepedulian, ternyata banyak loh yang peduli dengan kita gitu ya. Bahkan pemerintah juga sebenarnya sudah peduli, ya, mungkin teman-teman belum tahu saja gitu ya. Alhamdulillah di episode ini kita sudah berkenan nih, Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Sama-sama Ibu. Okay. Semoga keluarga di Gresik semakin kuat, ya, dan peduli. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.